adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, selamat tahun baru dan salam sehat. Bertemu lagi bersama Kak Angel di awal tahun 2022 ini. Adik-adik jangan lupa dalam ibadah ini seperti biasa kita harus menyiapkan Alkitab, hati, dan pikiran kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita lipat dulu tangan kita tutup mata kita akan bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik dilipat dulu tangannya, Kak Angel masih lihat nih ada yang belum lipat tangan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan terima kasih atas tahun baru yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, berkati kami Tuhan, berilah kami roh ketertiban, supaya kami bisa tertib dalam ibadah ini Tuhan. Berkatilah apabila ada teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah ini, apabila ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Apabila ada yang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya, agar bisa beribadah online pada minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk membuka ibadah ini, yuk kita menaikkan satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sinta. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menaikkan satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau
Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Halo adik-adik sekolah minggu, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HBP Jalan Murah. Tidak terasa ya, sekarang ternyata sudah tahun baru, tahun 2022. Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2021. Ada hal-hal yang menggembirakan, mungkin ada juga hal yang yang kurang menyenangkan. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau tadi kalian semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 2021 yang sudah kami lewati. Kami bersyukur kami boleh memasuki tahun 2022 ini dengan lebih baik lagi bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mempercayakan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang boleh turut campur. Berkati adik-adik di tempat ini, berkati adik dan kakak mereka, berkati juga orang tua mereka, berkati setiap orang yang ada di sekitar mereka, sehingga sungguh membawa sukacita buat setiap anak-anak sekolah minggu untuk menjalani tahun 2022 ini. Kami berdoa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, berfirmanlah ke dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah mampukan kami untuk kami boleh mendengar, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Yuk semuanya sama-sama bawa Alkitabnya atau buka Alkitabnya, Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Tapi judul besarnya adalah bagaimana kita boleh memberikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagaimana kita mau memberikan apa yang kita punya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita akan baca ya. Kita akan bacakan untuk kalian semua. Judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berangkat ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku ini kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengatakan tentang bagaimana seorang tuan memberikan masing-masing kepada 3 orang hambanya. Yang pertama akan memberikan 5 talenta, yang kedua memberikan 2 talenta, dan yang terakhir adalah 1 talenta. Apa yang dilakukan oleh 3 orang ini ternyata berbeda-beda. Mungkin untuk orang yang pertama dan orang kedua kurang lebih sama ya, tetapi begitu orang ketiga berbeda. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika dipercayakan sesuatu yang 5 talenta, dia mempergunakan 5 talenta itu dan mengembangkannya, sehingga dia melipat gandakannya sehingga menjadi 10 talenta. Demikian juga yang 2 talenta melakukan hal yang sama, yaitu dari 2 dia akan mengembangkannya menjadi 4 talenta. Tetapi hamba yang memiliki 1 talenta ini, apa yang dia lakukan? Dia menguburnya, dia menyimpannya di dalam tanah sehingga dia merasa bahwa ya itu tidak akan berkembang, ya kan saya cuma dapat 1 gitu ya. Nah, dari 3 orang ini kira-kira yang mana yang akan kalian ikuti? Yang pasti dalam perumpamaan talenta ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah sama seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, yang memiliki 5 talenta dan yang diberi 2 talenta. Mungkin kalian bilang lagi, Kak, kadang-kadang kan saya dikasih sama Tuhan talenta itu tidak seperti orang yang 5 talenta atau 2 talenta. Saya tuh hanya memiliki 1 talenta. Berapapun yang Tuhan berikan, itu kita bisa pergunakan sebaik mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi makanya kenapa tadi judulnya adalah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Artinya bahwa dalam kehidupan kita bisa melakukan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Misalnya, nih ya, adik-adik kan sekarang itu adalah seorang pelajar, orang yang setiap hari harusnya belajar. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk kamu boleh belajar. Apakah kamu mempergunakannya sebaik mungkin? Nah, itu boleh tanyain ya. Coba tanya sama mama papahnya. Kalau disuruh belajar, apa belajar nggak ya? Nah, apakah nanti tar dulu karena saya lagi main game. Tar dulu ya, saya lagi nonton. Tar dulu ya, saya lagi TikTokan. Atau tar dulu, saya sedang main bersama dengan siapa. Nah, yang seperti itu yang dikatakan dia sedang mengubur
talenta yang Tuhan berikan. Artinya apa? Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kita belajar. Jadi hendaknya kita mempergunakan waktu yang ada sehingga apa yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan percayakan itu bisa berkembang. Kakak percaya kalau misalkan kalian mempergunakan waktu dengan baik, masa sih kalian tidak akan mendapatkan hasil yang paling maksimal, terbaik dari dirimu masing-masing. Bukan berarti terbaik itu selalu harus jadi nomor satu ya, karena kalau semua jadi nomor satu nggak ada nomor duanya ya. Jadi artinya bahwa kamu memberikan yang terbaik dari dirimu sendiri. Kakak percaya bahwa papa dan mama juga mengharapkan kamu melakukan yang terbaik, maksimal melakukannya. Ketika kamu melakukannya maksimal, kalaupun hasilnya misalnya ya, hasilnya itu misalnya tidak ranking 1, nggak jadi masalah. Yang penting adalah kamu melakukan yang terbaik. Nah, sama seperti hamba yang tadi ya, hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Jadi artinya semua itu sebetulnya diberi talenta yang sama. Mungkin jumlahnya memang beda-beda, tetapi semua diberikan talenta. Sama seperti saat ini, kamu juga diberikan talenta oleh Tuhan. Bukan masalahnya talenta itu hanya bisa menyanyi. Misalnya ada temanmu kemarin tuh ya, ada yang menyanyi di kebaktian Natal gitu ya. Ya kita bersyukur bahwa teman kita bisa melakukan hal itu. Kembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu supaya menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kan nama Tuhan yang ditinggikan. Nah, kalau kamu tidak bisa menyanyi, bukan berarti kamu tidak bisa memberikan talenta kamu yang terbaik dari dirimu. Enggak. Sama seperti yang tadi kakak sebutkan. Ketika kamu diberikan waktu, lakukanlah atau gunakanlah waktu yang ada itu untuk hal-hal yang memang harusnya kamu lakukan. Salah satunya adalah tadi belajar. Nah, mumpung saat ini kan kalau dalam kebaktian ini atau dalam waktu ini, tanggal 2 Januari ini, kamu masih dalam kondisi yang libur nih. Nah, siap-siap untuk semester yang baru. Siap-siap untuk menjalani semester yang akan kamu hadapi. Sehingga ketika nanti kamu akan memperoleh hasil, yaitu kenaikan kelas atau lulus, begitu ya, kamu akan memperoleh hasil yang terbaik. Itu yang harusnya kamu lakukan. Sehingga sama seperti tadi, ketika hamba yang 5 talenta dan 2 talenta mengembangkannya, maka tuannya akan berkata apa? Coba kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama lihat di ayat ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi artinya bahwa kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu bukan cuma karena kamu bahagia karena dapetin yang namanya nilaimu baik, tetapi kebahagiaan yang kamu berikan itu tidak hanya kepadamu, tetapi pada orang-orang sekitarmu. Mama, papa, adik, kakak, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Lihat ya, dari talenta yang kamu gunakan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya apalagi? Kalau kamu tidak setia dalam talenta yang Tuhan berikan, apa yang terjadi? Ayat 30 dikatakan seperti ini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi artinya kalau kamu mempergunakan talenta dan akhirnya kamu menguburnya, sama seperti yang tadi hamba yang dapat 1 talenta itu tidak mempergunakan waktumu yang baik, maka yang terjadi adalah kegelapan yang akan datang. Maksudnya kegelapan apa? Ya pastinya kamu tidak akan mendapatkan nilai yang baik, atau bisa-bisa nggak naik kelas, bisa sampai seperti itu. Ya kakak percaya kalian semua tidak sampai seperti itu ya. Apalagi dalam kondisi saat ini yang masih PTMT ya, mungkin PTMT-nya ada yang sebagian yang sudah tiap hari, ada sebagian yang seminggu mungkin 2 kali, dan seminggu berapa kali gitu ya. Jadi pergunakan waktu-waktu yang ada, apalagi kalau ketika kamu sudah masuk ke sekolah. Jadi ketika di sekolah,
ya waktunya untuk belajar, pergunakanlah waktu belajar sebaik mungkin. Kayaknya waktu untuk ketemu dengan temannya sekarang sudah cukup lah ya, sudah cukup. Maksudnya nggak, ketika misalkan gurunya sedang menjelaskan, jadi nggak lagi main-main ya. Oke, jadi itu hal-hal yang harusnya kita lakukan. Bagaimana kita mengembangkan talenta? Itu baru satu, yaitu waktu. Adakah hal lain yang bisa kamu lakukan? Banyak. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh temanmu. Ketika dia bisa memberikan suara yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya ketika satu bagian, tetapi terus-menerus. Terus diasah, terus diasah. Kakak melihat di antara kalian juga banyak sekali yang memiliki talenta-talenta yang lain, baik itu olahraga, baik itu seni, baik itu mungkin menulis, menggambar, atau melukis. Tidak apa-apa, kembangkan sebaik mungkin sehingga apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu itu akan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan ya. Kita mau tahun ini menjadi tahun tonggak untuk kita boleh anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah semuanya boleh mengembangkan talenta sebaik mungkin, sehingga sama seperti yang tadi hamba yang 2 maupun 5 talenta itu, langsung Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, jangan sampai ada anak yang dibilang bahwa campakkanlah karena dia tidak mau setia. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil, setia dalam talenta yang Tuhan berikan, sehingga kamu akan memperolehnya. Puji nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau untuk tahun ini kita boleh lebih baik lagi ya. Kalaupun mungkin sekolah minggu itu masih ada sebagian masih ada online, tapi pergunakan sebaik mungkin. Artinya bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan yang harusnya kamu ikutilah sebaik mungkin. Tidak melewatkannya, tidak ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga online. Nah, nggak begitu ya, tapi melakukan sebaik mungkin. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah melakukan yang terbaik di tahun 2021. Lakukan terus juga di tahun 2022 dan kakak berharap bahwa adik-adik yang lain juga bisa mencontoh atau bisa mengikuti jejak teman-temannya yang lain, sehingga teman-teman semua anak-anak sekolah minggu itu adalah menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, dan Tuhan senang dengan apa yang kamu lakukan. Puji nama Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sama seperti firman-Mu katakan bahwa kami boleh setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Setiap kami memiliki talenta yang Tuhan boleh percayakan. Salah satunya adalah waktu. Biarlah kami boleh mempergunakan waktu-waktu yang ada sebaik mungkin dengan bijaksana. Ketika Papa dan Mama, adik dan kakak mengingatkan kepada kami tidak menjadi marah, tetapi kami boleh berubah dan kami boleh mengikuti apa yang menjadi nasihat mereka. Terima kasih untuk mereka yang boleh mengingatkan kepada kami. Kami mau melakukan yang terbaik, menjadi versi daripada kami masing-masing, versi terbaik dari masing-masing kami. Sepanjang tahun ini kami boleh melakukan hal yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang tahun 2022 ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu pada ibadah-ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sinta. Pasti seru kan? Nah, untuk menutup ibadah ini, kita menaikkan satu pujian lagi, Ku istimewa karena kita itu adalah milik Tuhan. Boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.
Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat tahun baru dan salam sehat. Tuhan memberkati.